Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azimah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya nikmat kita masih beribadah di tempat yang suci, di tempat yang mulia di atas muka bumi ini, yaitu kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan memberkahi keberadaan kita di kota Al-Madinah dan di mana saja kita berada. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita merenungkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Mungkin sekedar kita tambahkan lagi penjelasannya, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Madinatu haramun baina airin ila thawrin, man ahdatha fiha hadatsan au awa muhditsan fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in. Kota Madinah adalah kota haram antara gunung Air dan gunung Thaur. Barang siapa yang berbuat hal-hal yang baru dalam urusan agama atau melindungi orang-orang yang berbuat hal yang baru dalam urusan agama, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan semua manusia. Hadis ini berkaitan erat dengan keutamaan kota Al-Madinah. Ya, sekedar mengenang masa lalu ketika kita dulu awal turun di kota Madinah, waktu kuliah di kota Madinah, awal kali kita turun di bandara yang lama dulu, itu setelah keluar bandara, ini tahun 99. Itu terpampang, ya, kayak apa itu namanya? Bukan spanduk, plang besar, baliho yang besar sekali. Nah, itu tertulis hadis tersebut. Itu pertama kali saya membaca hadis tersebut yang kita akan sejenak mentadaburi, merenungkannya. Ditulis panjang sekali, besar sekali balihonya. Al-Madinatu haramun baina airin ila Thaur. Kota Madinah adalah kota haram antara gunung Air sampai gunung Thaur. Di sini sekali lagi merupakan salah satu keutamaan kota Al-Madinah. Kota haram di atas muka bumi ini cuma dua, kota Mekah dan kota
Al-Madinah. Dalam riwayat dikatakan kota Makkah itu Allah haramkan untuk Nabi Ibrahim dan kota Madinah diharamkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna Al-Madinatu haramun? Mungkin yang terbetik dalam benak kita, kok haram? Apa maknanya? Maksud dari kata-kata Al-Madinatu haramun, ada hukum-hukum khusus di kota Mekah atau kota Madinah. Ada istilahnya tanah haram. Kenapa disebut tanah haram? Ada hal-hal khusus yang diharamkan di situ, yang tidak diharamkan di tempat yang lain. Apa di antaranya? Dalam hadis Rasul mengatakan, Al-Madinatu haramun. Baina irin ila thawr la tubta' syajaruha. Di antaranya diharamkan memotong tanaman pohon yang memang tumbuh dari tanah haram tersebut. Yang memang tumbuh sendiri. Maka hukumnya haram dipotong. Ini yang pertama dikatakan Madinah itu kota haram. Di antaranya di sekitar tempat tinggal kita dekat Masjid Nabawi tanah haram. Kalau misalnya ada tumbuhan dia tumbuh dengan sendirinya, maka secara hukum asal tidak boleh dipotong. Demikian pula tidak boleh diburu hewan-hewan yang ada di situ. Kalau kita melihat berbagai macam atau banyak burung merpati. Ini di antara keistimewaan dua kota ini. Burung-burung saja diberikan keamanan. Tidak boleh diganggu, tidak boleh diburu. Entah di kota Mekah atau kota Madinah. Jangan sampai karena sudah berhari-hari kita meninggalkan Indonesia, pingin daging burung merpati, ambil, kemudian disembelih. Ini haram hukumnya. Kata Rasul, tidak boleh dipotong tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya ataupun diburu buruan hewannya. Kalau tumbuhan kecuali yang memang ditanam oleh orang, maka tidak ada masalah, hukumnya beda. Ini maksud daripada kata-kata Al-Madinatu haramun. Kota Madinah, kota haram. Ada hukum-hukum haram yang khusus di situ. Kemudian, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita sampaikan juga beberapa keutamaan kota Madinah, yaitu diantaranya Al-Madinatu khairul law kanu ya'lamun. Bahwasanya kota Madinah adalah kota yang dijaga dari Ad-Dajjal. Kalau di akhir zaman muncul Dajjal, jangan minta selfie. Namun kalau bisa masuk ke kota Al-Madinah. Karena di kota Madinah ada malaikat yang menjaga yahrusun. Mereka menjaga kota Madinah dengan pedang yang terhunus. Tidak mungkin Dajjal bisa masuk. Demikian pula di antara keutamaannya, ini adalah kota di mana Allah menurunkan wahyu kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat pertemuan antara kaum Muhajirin dan kaum Al-Ansar. Dari kota Madinah terpancar cahaya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kota yang luar biasa mulianya. Maka kewajiban seorang muslim muslimah memuliakannya, yaitu dengan mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan malah menyelisihi, bukan malah menyimpang dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah, dalam hadis ini ada ancaman berat bagi orang-orang yang menyelisihi, menyimpang dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun terlebih dulu kita lanjutkan hadisnya tadi, kota Madinah adalah kota haram antara Gunung Air sampai Gunung Thawr. Artinya bukan seluruh kota Madinah itu tanah haram. Sebagaimana kota Makkah nggak semuanya kota haram, ada batasan-batasannya. Cuma kalau kita tunjukkan sekarang pun antum nggak paham. Cuma intinya itu antara gunung yang namanya Air sampai Gunung Thawr. Dan tentunya ada tanda-tandanya gunung tersebut.
Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, terlepas dari itu semuanya, yang paling penting tadi, kita harus menjiwai bahwasanya kita sekarang berada di kota Al-Madinah, kotanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sebagian kita sudah ziarah ke kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sampai di situ saja. Pengagungan, pemuliaan kita kepada kota Madinah, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu, yang ditekankan, ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasul, bagaimana kita mengikuti ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah, nadhartu fil mushaf fawajatu fihi ana ta'ata Rasul fi 30 wa 30 maudhi'an. Aku memperhatikan mushaf Al-Quran dan aku dapati ayat yang mewajibkan taat kepada Rasul, yang mewajibkan meneladani, mengikuti ajaran Rasul, ada 33 ayat Al-Quran. Dan di dalam ayat-ayat tersebut ada berbagai macam penjelasan keutamaan pahala bagi yang mengikuti ajaran Rasul ataupun ancaman bagi yang menyelisih ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau baca sedikit beberapa ayat yang berkaitan dengan keutamaan mengikuti ajaran Rasul. Meskipun ini umum, bukan hanya di kota Madinah saja. Namun di mana saja kita berada, kalau kita ittiba Rasul, kita akan mendapatkan keutamaan tersebut. Namun lebih ditekankan lagi di kota Al-Madinah. Di antaranya, kalau kita mengikuti, mentaati ajaran Rasul, maka kita akan mendapatkan kecintaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, wahai Nabi Muhammad, jika kalian, wahai kaum muslimin, cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul. Pasti Allah mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Semoga Allah mencintai kita semuanya dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Kemudian kalau kita mengikuti ajaran Rasul, pasti kita akan mendapatkan petunjuk. Allah berfirman, wa in tuti'u tahtadu. Jika kalian mentaati Rasul, kalian akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Tiap hari kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dan Allah mengatakan jalan yang lurus ada pada jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini nggak akan mungkin bisa kita raih kecuali dengan kita belajar terlebih dahulu. Apa saja ajaran Rasul. Di antaranya di sini kita bersama-sama meskipun hanya sejenak mempelajari satu hadis Rasul. Bahwasanya kota Madinah, kota haram. Apa di antara makna Madinah kota haram tadi? Diharamkan untuk motong, mencabut tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, memburu binatang buruannya. Ini di antara apa? Salah satu usaha kita untuk melaksanakan perintah Allah, fattabi'uni, dengan thalabul ilmi terlebih dahulu. Kemudian kita mengamalkannya. Kemudian di antara keutamaan orang yang mengikuti, meneladani, ittiba kepada ajaran Rasul, sebagaimana firman Allah, wa may yuti'illaha war rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada dan as-salihin. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka di dunia wal akhirah. Di dunia dengan kita mengikuti ajaran mereka, dan di akhirat bersama mereka di surga kelak. Ini adalah keutamaan orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Lebih dari itu, Allah mengatakan lagi di antara keutamaan ittiba mengikuti ajaran Rasul, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah masukkan dia ke dalam surganya. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya kelak. Keutamaan yang luar biasa kalau kita mau mengikuti
ajaran Rasul, terutama sekali lagi di kotanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah kita ziarah, alhamdulillah, kita sudah ziarah di tempat-tempat yang memang ada syariatnya, ada keutamaannya, ada anjurannya dari Nabi SAW. Di antaranya di Masjid Quba, itu juga dalam rangka ittiba, mengikuti ajaran Rasul. Ya. Namun di sini juga Rasul mengancam kalau tidak mau mengikuti ajaran Rasul, terutama di kota Madinah, Allah akan melaknatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kan apa? Kemuliaan kota Madinah. Kata Rasul, man ahdatsa fiha hadatsan. Barang siapa yang mengada-adakan hal yang baru dalam urusan agama. Ya, mungkin contoh ya, sebagian kaum muslimin ketika mereka ziarah ya di kuburan Nabi SAW, ngusap-ngusap dinding masjid ataupun lantai masjid yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masuk masjid ada adab-adab masuk masjid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan dengan cara tadi ngusap-ngusap batu marmernya. Padahal itu dari Eropa. Kemudian juga ada ritual-ritual ibadah, zikir-zikir keras-kerasan di mungkin dekat kuburan Nabi SAW. Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengeraskan suara kalian di atas suara Rasul SAW. Kata para ulama, hayyan wa mayitan. Antara Rasul masih hidup ataupun dikala telah meninggal dunia, dilarang mengeraskan suara, teriak-teriak di depan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih lagi dari itu, sampai meminta-minta ngalap berkah kepada Rasul SAW. Jelas ini menyimpang dari ajaran Rasul SAW. Ya, padahal sudah kita sampaikan tadi, Rasul saja ketika perang Badar istighosa, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang minta kepada Rasul, ini menyimpang dari ajaran Rasul SAW. Rasul juga pernah bersabda, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Bukan minta tolong kepada Rasul. Bukan minta tolong kepada para sahabat yang telah meninggal dunia, yang telah dikubur entah di kuburan syuhada Uhud atau di Baqi. Ya. Apalagi Allah mengatakan, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapakah yang lebih sesat dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan doa sampai hari kiamat. Kewajiban seorang muslim atau utama yang berada di kota Madinah untuk meneladani, mengikuti ajaran Rasul, bukan malah menyelisihi ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ancamannya berat, barang siapa yang berbuat hal-hal yang bau dalam urusan agama, ya di kota Nabi, di masjid Nabi misalnya, mengadakan ritual perayaan-perayaan hari raya yang bid'ah, yang tidak ada ajarannya misalnya, maka ancamannya fa'alaihi laknatullah, baginya laknat Allah, wal malaikah, dan malaikat, dan juga laknat semua manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula yang melindungi orang yang berbuat kebid'ahan atau hal-hal yang bau dalam urusan agama yang tidak pernah diajarkan Rasul, terutama di kota Madinah. Maka ancamannya fa'alaihi laknatullah wal malaika wan nasi ajma'in. Baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan semua manusia. Bahkan banyak sekali bahaya-bahaya hal-hal yang bau dalam urusan agama, ya terutama di kota Madinah kalau dilakukan. Makanya dahulu Imam Malik rahimahullah, ketika ada seseorang yang ingin untuk start haji atau umrah, dia bertanya kepada Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik, Imam Darul Hijrah yang merupakan ulama kota Madinah pada waktu itu,
Beliau ditanya, min aina uhrim? Dari mana aku ihram untuk haji atau umrah ketika di kota Madinah? Kata Imam Malik, dari Dzul Hulaifah. Ya, Dzul Hulaifah kalau dari di sini bis itu mungkin ya 30 sampai 40 menitan. Itu tempat start haji atau umrah kalau kita dari kota Madinah. Ya, semoga kita bisa kembali lagi ke sini untuk haji atau umrah. Itu kalau di sini kata Imam Malik ihramnya dari Dzul Hulaifah. Orang itu mengatakan, bagaimana kalau aku ihramnya dari sisi kuburan Nabi dalam Masjid Nabawi? Kata Imam Malik, la taf'al, jangan engkau lakukan. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah, karena aku khawatir engkau akan tertimpa suatu fitnah. Ketika beliau ditanya lagi, fitnah apa? Aku hanya menambah beberapa mil saja. Kata Imam Malik, wa ayu fitnatin a'dham min annaka tara nafsaka sabaqta ila fadilatin qasara anha Rasulullah SAW. Fitnah mana yang lebih besar daripada engkau ngeminteri, istilahnya Rasulullah SAW. Engkau merasa lebih mendapatkan keutamaan yang tidak didapatkan oleh Rasulullah SAW. Rasul ihramnya dari Dzul Hulaifah, engkau mau buat ihram tempat start yang baru, maka ini adalah bentuk kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Kemudian Imam Malik membacakan ayat, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih ajaran Rasul untuk ditimpa suatu fitnah atau azab yang pedih. Di antaranya tadi akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asal muslimin, kita di kota Madinah harus lebih termotivasi lagi untuk ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah SAW dengan terus mempelajari sunnah-sunnah Rasul, terutama dalam masalah akidah, ibadah, dan sekaligus untuk menjadi cambuk bagi kita menjauh dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Dan kita punya prinsip dalam masalah agama, kita hanya ikut apa yang ada dalilnya. Ada ajaran tuntunannya dari Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Jangan ikut latah orang-orang. Ya, banyak orang-orang yang di kota Madinah membuat hal-hal yang luar biasa, jauhnya dari ajaran Rasul SAW dan para sahabat Rasul SAW. Maka kita tidak boleh ikut latah, apalagi sampai ke derajat tadi berbuat syirik kepada Allah, ngalah berkah di tempat-tempat yang mereka keramatkan, entah itu dengan ngusap-ngusap batu-batu yang dianggap keramat, dinding-dinding yang keramat, naudzubillah min dzalik, yang itu sangat jauh dari ajaran Rasul. Bahkan tadi yang ziarah ke pemakaman syuhada Uhud, ada pengumuman di situ tentang apa tadi? Di antaranya mengusap-ngusap dinding-dinding, mungkin bukit ataupun gunung Uhud ataupun kuburan, yang itu termasuk perbuatan bid'ah yang akan mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kota Madinah, kotanya Rasulullah SAW, ini sekali lagi memotivasi orang yang tinggal di dalamnya untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk pengikut setia Rasul sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah memberikan kepada kita syafaat Rasul, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasul dan para sahabat di surga kelak. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.